Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ustaz-ustaz, buya-buya, guru-guru kita, mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, barokahnya melimpah untuk kita. Kalau ada kita tak paham agama, kita tanya ke mereka sesuai perintah Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Nabi SAW sudah meninggal dunia, yang ditinggalkannya al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, jamaah fardu subuh, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Sabtu subuh pekan kedua kita membaca kitab At-Targhib wa Tarhib. Kita membaca kitab nama kitabnya At-Targhib wa Tarhib, disusun oleh Imam Al-Hafiz Al-Munziri. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Al-Munziri berkata, bisa nadihi dengan sanadnya. Wa an Abi Bishr, dari sahabat Nabi namanya Abu Bishr. Qabisah ibn al-Makharik, nama dia Qabisah bin al-Makharik. Biasanya orang Arab pakai Abi, anak pertama biasanya. Kalau nama anak pertamanya Bishr, Abu Bishr. Kalau nama anaknya Muhammad, Abu Muhammad. Dan biasa di tempat kita juga begitu. Orang-orang besar tak disebut namanya, makanya selalu disebut yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Bapak, ayah si fulan, mak si fulan. Qala, dia berkata, tahammaltu hamalatan, saya menanggung beban diat. Diat itu begini, misalnya ada seseorang membunuh. Dalam Islam, orang yang membunuh itu tidak dipenjara, karena kalau pembunuh dipenjara itu menghabiskan duit negara, menghabiskan beras, menggaji sipir, menjual narkoba pula di dalam. Jadi pembunuh itu biar cepat masalahnya dipancung. Cuman di beberapa negara berbeda. Kalau di Mesir digantung, kalau di Saudi Arabia dipancung, kalau di Indonesia dalam kasus narkoba ditembak. Antara dipancung, digantung, dan ditembak, itu menurut pakar kematian katanya lebih ringan dipancung. Tapi itu baru teori, karena yang mati itu tak pernah bercerita ke kita, cuma ada pengalaman dia. Jadi tukang tembak itu berbaris, tidak ada yang tahu senapan siapa yang ada pelurunya, tak tahu dia. Tapi di antara pasukan tembak itu cuma satu yang ada pelurunya. Supaya apa? Supaya tukang tembak itu tidak merasa bersalah. Jadi kalau si anak yang mati itu mengatakan, ayah kaulah yang membunuh ayah kami, tak tahu, karena peluru cuma satu. Mungkin ayah kau. Jadi tidak merasa berdosa, tak merasa bersalah. Kalau ditembak pas tangkai jantung, kena jantung mati. Kalau digantung, patah leher. Kalau dipancung, orang yang dipancung tuh pisaunya bukan dari depan,
Yang pisaunya dari depan itu hewan kurban. Kalau dipancung itu dari tengkuk. Ustadz kok tahu? Saya menengok dengan biji mata kepala saya sendiri di Masjid Qisas di Jeddah, di samping pantai Corniche Jeddah. 3 sekali pancung. Pancung pertama dari Pakistan membawa narkoba. Pancung yang kedua dari Nigeria membawa narkoba. Pancung yang ketiga Saudi Arabia membunuh. Nanti Bapak Ibu pergi ke Jeddah, panjang umur sehat badan, bisa kita haji dan umroh insyaallah. Main-main ke Jeddah, ada Masjid Qisas namanya, ada altarnya setinggi lutut. Nah, didudukkan di situ macam duduk tasyahud awal. Tangannya diikat, nah, diletakkan. Bunyinya macam batu dilagakan. Bunyi pedang tu waktu kena tengkuk tu, macam batu belaga. Habis itu keluarlah darah, macam keluar dari selang waktu menyiram bunga. Basahlah altar itu semua. Datang mobil pemadam kebakaran, menyembur, menyemprot, bersih. Dipel, naik lagi yang kedua, pancung lagi. Selesai itu kami pun balik ke hotel naik taksi. Supir taksi ini orang Yaman. Ditanyanya, "Minen, dari mana?" Kami bilang nengok pancung. "Aku udah 10 tahun di Jeddah nih, belum pernah nengok pancung." Apalah efek yang Ustaz rasakan setelah menengok pancung itu? 2 hari kami tak makan, hilang selera makan. Jadi hukuman itu memberikan efek jerah. Sekarang hukuman tidak memberikan efek jerah. Pecandu narkoba masuk penjara, dikasih makan, kata dia, enak pula sini, gratis, kata dia. Kalau di luar kami takut jualan Pak Ustaz, nak tangkap, di dalam ini aman, kata dia. Jadi saya anjurkan hukuman mati ini lah. Islam ini kejam, menganjurkan hukuman mati. Diundanglah saya ceramah di Kanwil Menhukham. Sebelum ceramah, Ustadz kita silaturahim dulu dengan Pak Kanwil. Iyalah, duduklah kami minum sama Pak Kanwil. Kata Pak Kanwil, menurut saya Pak Ustadz, pecandu narkoba ini dipancung saja biar mati. Rupanya Pak Kanwil ini tak Islam, Kristen. Diat itu, kalau kita membunuh orang, maka kita dihukum pancung. An-nafsu bin nafsi. Orang yang menghilangkan nyawa orang lain, maka dia mesti dihukum pancung, hukum mati. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Tapi kalau keluarga korban mengampunkan, ini hebatnya hukum Islam. Kau mesti dihukum mati. Datang keluarganya, kami maafkan. Maka orang yang membunuh itu wajib membayar denda. Nama dendanya itu diat. Apa namanya? Diat, bukan dayat. Dayat 6 orang. Diat, membayar diat, tebusan. Berapa tebusannya yang membunuh? Si pembunuh itu membayar kepada keluarga korban terbunuh 100 ekor onta. Jadi kalau satu onta itu harganya 100 juta kali 100, jadi berapa tuh? Berapa tuh Ketua Basnas? 100 juta kali 100, 10 miliar. Nah, jadi kalau ada di antara bapak-bapak ada rencana mau membunuh, siapkanlah 10 miliar. Kadang kan orang sekarang enak aja, kubunuh kau nanti. Nanti kalau ada orang dekat masjidnya mengamuk, kubunuh kau nanti. Ada duit kau 10 miliar. Nah, tempat kita tak ada onta. Mendatangkan 100 ekor onta pakai kontainer mahal. Jadi macam mana? Maka pakai emas. Kalau pakai emas berapa Pak Ustadz? Kalau pakai emas 1000 dinar. 1 dinar itu sekeping uang emas, beratnya 4,25 gram. Macam mana bentuk dinar itu Pak Ustadz? Tulis www.google.com. Nah, setelah itu tulis dinarun, dal, ya, nun, alif, ro, enter.
Handphone aku tak bisa tulis Arab Pak Ustadz, berarti belum masuk Islam. Nah itu dia duit dinar tuh, nampak? Duit emas sekeping beratnya 4,25 gram, 24 karat. 1000 dinar 1000 keping. Jadi kalau satu keping itu 4,25 gram, 1 gram sekarang harganya 1 juta. Kabarnya udah naik sekitar 1 berapa, tapi karena kita udah lama kenal, 1 juta aja lah. Jadi 1 keping itu 4.250.000. 4,25 gram kali 1000 keping. Sekarang kalikan 4.250.000 kali 1000. Jadi berapa tuh? 4 miliar. Memang kalau belum sarapan nih payah ngitung memang. 4 miliar 250 juta. 4 miliar 250 juta membayar tebusan, namanya diat. Ini dia datang melapor. Sahabat Nabi ini datang melapor. Kata dia, tahammaltu hamalatan. Aku sekarang kena beban menanggung membayar diat. Fa'ataitu Rasulullah. Maka aku datang menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As'aluhu fiha. Aku minta tolong ke Nabi. Ya Rasulullah, tolong bantu aku supaya aku bisa membayar diat ini. Apa kata Nabi? Faqala, Nabi berkata, aqim hatta ta'tiyana shadaqatu fana'mura laka biha. Nanti kalau ada orang yang membayar zakat, nanti kami bagi ke kamu. Maka dia masuk dalam orang yang dililit hutang, karena diat ini kan hutang. Apakah orang yang bayar hutang itu masuk dalam asnaf zakat yang 8? Masuk. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi orang yang dililit utang itu boleh dapat zakat, dia masuk asnaf yang ke-6. Tapi kalau ini saya sampaikan sekarang, berduyun-duyunlah orang ke kantor Basnas, bukan mau bayar zakat, mau minta zakat. Pak Ketua Basnas, tolong kasih aku zakat. Kata Ustaz Somad tadi, orang yang dililit utang boleh dapat. Orang sekarang di rumahnya itu semua utang, satu-satunya yang lunas bininya itulah. Karena Pak Kua minta mesti tunai. Seandainya boleh bini itu utang, utang juga itu. Kompor hutang, motor hutang, rumah hutang. Sombong kali Ustaz Somad nih ngomongnya. Saya dari dulu tak pernah berutang. Saya lebih baik susah daripada berutang. Datang jamaah, Ustaz Somad, besok kita jumpa di depan HKBP. Wah, dapat jadwal ceramah pula nih. Pas di depan pintu HKBP, mau mengasih saya DP. Ini dari jamaah Ustadz disuruhnya ganti mobil. Ini ada DP. Nanti belilah mobil baru. Enggak. Bagus aku pakai mobil buruk, lapuk, mati tengah jalan daripada aku berutang. Berbunyi di klakson, kredit gitu. Bagus juga gitu. Dunia ini tidak berat. Yang berat itu adalah memikirkan cakap orang. Betul enggak? Boleh untuk update status klien. Nanti Ustadz kalau pakai mobil ini minyaknya tidak pakai pompa. Ini nanti kalau mogok di jalan, ini bengkelnya cuma satu-satunya. Waktu itu saya pakai Opel Blazer. Ini bengkelnya cuma satu di dekat Jalan Riau. Ini seperempatnya mahalnya minta ampun. 2 tahun saya pakai, tak pernah mogok di jalan, tak pernah ganti spare part, tak pernah pompa bensinnya masalah, tak pernah. Baru saya paham, hidup ini sebetulnya tak sulit. Yang sulit itu mendengarkan cakap orang. Zaman dulu yang kita pikirkan itu cuma 4 orang yang bercakap. Tetangga depan, belakang, kanan, kiri. Itu pun kita dengar cakapnya kalau kita keluar rumah. Sekarang Instagram, YouTube, Twitter, WhatsApp,
grup-grup nih yang paling memusingkan kepala. Grup 5, satu grup 100 orang, 500 semua main kepala kita. Lama-lama mati toga dibuat cakap. Kata Nabi, tunggu nanti kalau ada zakat kami kasih ke kau untuk menolong kau membayar utang diat tadi. Summa qala ya Qabisah, wahai Qabisah. Nama yang orang minta tadi namanya Qabisah. Wahai Qabisah, innal mas'alata, meminta-minta, la ta'illu, tak halal, tak boleh minta-minta, illa li ahadi salasatin, yang boleh minta itu cuma 3 orang. Siapa yang boleh meminta? Pengurus masjid untuk menyelesaikan pagar boleh minta? Kita tengok dulu. Ustaz kok tahu? Nampak aku tadi pagar belum selesai. Yang boleh minta ini cuma 3. Yang pertama, rajulun tahammala hamalatan, kalau ada orang yang menanggung beban diat, fahallat lahul mas'alatu, dia boleh meminta, hatta yusibaha, sampai dia dapat, summa yumsik, setelah dapat dipegangnya, dibayarkannya, jangan sampai mati dililit hutang. Tapi cemana lah Pak Ustadz, kita nih belum lagi akil balik udah berutang. Kenapa? Setiap anak yang lahir di Indonesia nih berutang. Berapa utangnya? Hitung sendiri, cari di Google berapa utangnya. 2. Warajulun asabat hujai'atun, orang yang dia dalam keadaan kesulitan, sakit, kebakaran, kematian, musibah, ijta'at malahu, hancur semua harta bendanya, fahallat lahul mas'alatu, maka dia boleh minta tolong ke orang lain, hatta yusiba qiwaman min aishin, sampai dia punya pekerjaan, income, harta pemasukan, min aishin, untuk menopang hidupnya. Boleh. Belum ada cerita pagar lagi nampaknya nih. Au qala sidadan min aishin, yang bisa sidadan, memenuhi keperluannya, min aishin, hidupnya. Jadi kalau ada di antara tetangga kita tak makan, datang dia ke rumah, tolonglah saya Pak, saya tak makan, kasihlah. Tapi jangan langsung kasih, kirim juga intel, mengikuti di belakang, diikuti, rupanya dia tinggal di bawah kolong jembatan, ditangkap sama kamera, rupanya buku tabungannya 3, hartanya di bank 1,3 miliar. Ustaz tahu dari mana? Itu beritanya viral beberapa hari yang lalu. Jadi banyak orang miskin di kota-kota ini sindikat. Pagi kita berangkat, lakinya butuh, sore pulang, bininya pula butuh, ganti-gantian. Nenek-nenek tua, buta, lumpuh, bisa standby di lampu merah. Siapa punya kerja? Saya setiap lewat di pasar pagi Arengka, ada satu orang yang saking seringnya jumpa saya kenal. Pak katanya. Tiba-tiba saya jadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran di Bengkalis. Malam tuh duduklah kami di pantai Marina, makan sagu. Tak berapa lama datang, tolong Pak, dalam hati saya, aku baru pertama kali sampai ke Bengkalis, kau dari pasar pagi Arengka sampai pula ke sini. Kalaulah tak ada musabaqah tilawatil Quran Bengkalis Provinsi Riau, aku pun tak sampai ke Bengkalis itu. Dia sampai pula ke situ. Siapa yang membawanya? Ini memang orang-orang macam ini ditangkap, dipancung juga cocoknya. Karena dia sudah mengeksploitasi orang miskin. Mana dinas sosial? Kenapa kalian duduk-duduk di kantor? Kalian tangkap itu peminta lampu merah itu. Tangkap semua, masukkan ke truk.
lampu merah depan SKA, lampu merah Pasar Pagi Arengka, lampu merah Simpang 4 Panam, tangkap, masukkan ke truk. Mana ada asramanya? Mana? Itu bekas pon kosong daripada ditempati hantu. Masukkan ke situ, kasih makan. Kasih makan. Mana ada duit negara? YTWU aja bisa menanggung santri gratis sudah 2 tahun. Masa kalian lebih hebat pula YTWU dari negara lagi? Ini Ustadz marah terus, ini lapar kan belum sarapan ini. Begitulah kalau dapat kita pemimpin yang adil. Tak ada fakir miskin yang meminta-minta. Pagi Idul Fitri waktu itu saya jadwal khutbah Idul Fitri di Panam. Pas di Simpang Tabik Gadang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ pula lah dia minta. Saya buka kaca, kau ni sindikat kau ni. Siapa menyuruh kau pagi-pagi Idul Fitri memanfaatkan perasaan orang Islam? Mana boleh ada orang Islam meminta-minta hari Idul Fitri? Itu maka ada zakat fitrah. Ini sindikat ni luar biasa. Bapak polisi, bapak tentara, bapak DPRD, DPR RI, kalian cari sindikat-sindikatnya. Udah aku sampaikan. Kenapa Ustaz? Aku tak ada kekuasaan. Kok ada kekuasaan? Kenapa Ustaz tak mau berkuasa? Panjang ceritanya tuh. Yang ketiga, warajulun asabathu faqatun. Ada orang yang terkena miskin, susah, melarat, miskin papa, tak ada apa-apa. Hatta yaquma salasatun min zawil hija min qaumihi. Sampai ada 3 orang yang berakal dari kaumnya berkumpul. Laqad asabat fulanan faqatun. Bersaksi 3 orang saksi. Si fulan itu memang bangkrut, si fulan itu memang tumpur, si fulan itu memang kelaparan, si fulan itu memang kena tipu. Bersaksi 3 orang yang berakal dari kaumnya. Laqad asabat fulanan faqatun fahallat lahul mas'alatu. Maka dia boleh meminta hatta yusiba qiwaman min aishin, sampai dia punya usaha untuk menopang hidupnya. Au qala sidadan min aishin, sampai dia punya income, pemasukan, supaya hidupnya bisa berlanjut. Fama siwahunna minal mas'alati. Kalau kau tak masuk dalam yang 3 ini, ai Qubaisah, kalau kau tak masuk dalam 3 ini, lalu kau berani meminta-minta, ya Qubaisah, suhtan yakuluha sahibuha suhtan, maka berarti kau makan haram. Wahai orang yang suka meminta-minta, kalau kau tak masuk dalam 3 golongan ini, maka berarti yang dia dapat itu hasil dari makan haram. Ini Ustaz Somad ini ceramahnya, wah boleh minta-minta. Ustaz kan banyak kenalan, bupati, wali kota, gubernur, anggota dewan. Berapa kali Ustaz bawa proposal untuk minta-minta? Tanya Ustaz Alnob, ketua yayasan. Ustaz Alnob, pernah saya minta-minta bawa proposal? Udah saya gini kan belum. Tak pernah minta-minta. Ke Pemda, ke bupati, ke gubernur, ke wali kota, tak pernah minta. Berapa tuh kumpul YTWU tuh sekarang duitnya sejak berdiri Covid Juni 2020 sampai sekarang 2023. Berapa duitnya Pak Ustaz? April kemarin 42 M. Sampai April 42 miliar. Tapi jangan gara-gara ini kalian tak berkirim pula. Ini masih perlu banyak lagi. Tapi untuk meminta proposal tak pernah. Berapa tahun saya bolak-balik ke Pasir Pangarayan, Rokan Hulu. Bupati pertama Riau ini yang saya kenal Pak Ahmad. Pak Ahmad memang tak ada sini, tapi Ibu Magdalis ini istrinya dia tanya ibu tuh, pernah saya bawa proposal? Tak pernah bawa proposal. Oh pernah dulu Ustaz sekali ada. Oh iya ada sekali. Ada sekali. Disuruh dekan Usuluddin UIN mau buat acara. Ustaz dipanggil Bu dekan. Naiklah saya. Ada apa Bu? Ustaz kenal sama Bupati Rohul.
mau bilang tidak tahu, kenal, tolong hantarkan proposal nih. Tak kemana rasanya muka nih, saya tak pernah minta-minta. Saya bilang lah, Pak, ada pesan dari dekan ini, aku agak tertekan juga sedikit. Nah, kasih ya Ustaz, nanti saya transferkan. Tapi kalau untuk pribadi, kenapa? Jangan sampai kita dijengkali orang. Nah, jengkal itu kan ini kan? Nah, kenapa dibilang jengkali orang? Diukur orang muka kita. Jangan sampai nampak muka Ustaz proposal. Ada izzah kita, ada harga diri kita. Di situ letak kemuliaan mukmin. Jangan minta. Kalau dikasih, yang ada doa itu kan tolak bala. Kalau tolak duit, setuju nampak? Tengok dulu orang yang ngasih duit itu. Ada modelnya memang ikhlas, ada modelnya tulus, tapi ada juga modelnya lembu cucu hidung. Tahu lembu cucu hidung? Lembu itu tak diikat lehernya, tapi dicucuk. Dia kasih kita duit biar kita cucuk hidung, ditariknya kita kemana-mana. Jangan mau. Ustaz Somad, kami mau undang Ustaz ke kantor kami. Ya insya Allah bisa. Begitu selesai dapat duit sekotak. Kan tak masuk akal kita ini. Masa pula ceramah 30 menit duitnya sekotak? Tak masuk akal. Tapi cara menolaknya tak boleh kita bilang, saya tidak mau menerima ini. Oh tak begitu. Bagaimana caranya? Antarkan ke panti asuhan. Orang yang antar tuh, tolong antarkan ke panti asuhan Pak, nanti foto. Nah, dapat foto kirim. Alhamdulillah sudah saya salurkan ke panti asuhan. Terima kasih ya Pak. Insya Allah tak akan dikasihnya lagi. Berapalah duitnya dari sekotak itu Pak Ustaz? Tak saya tengok. Karena kalau saya tengok datang setan berbisik, ambil aja. Jarang-jarang macam ini. Ini nampaknya mobil Ustadz Somad ini, sasisnya ini, apalagi jalan di Riau banyak goncangan. Ini gak sesuai nih Pak Ustadz. Ustadz kan masa ini yang pas ini mobilnya ini. Minta foto, minta KTP Ustadz. Wah, kami mau pesan di alert ya Pak Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Mobilnya sudah nyebrang dari Merak ke Bakauheni. Sebentar lagi sampai ke Riau Pak Ustadz. Selamat Pak, rumah aku ketek, tak bisa mobil banyak-banyak. Mobil aku sudah ada walaupun lapuk, tapi cash insyaAllah. Jadi mobil bapak ini tidak kutulak, terima kasih, tapi insyaAllah akan kukirimkan ke panti asuhan. 5 menit sesudah itu nggak jadilah Pak Ustaz. Awak dilawannya. Sehari duonya awak dia tarik orang, hari ketiga awak lo mau tahu orang. Jangan mau jadi lembu cucu hidung. Mulut kalau sudah penuh air payah kita bercakap. Tapi kalau mulut kita tak berisi air, mudah kita bercakap. Ustadz ini apa hukumnya? Haram. Tapi kalau mulut kita berisi air, Ustadz ini apa hukumnya? Jadi jamaah ini udah tahu kenapa Ustadz itu masih kuat bercakap. Belum dapat air lagi. Ada udah. Bismillah. Yang maksud saya sampaikan ini ke anak-anak muda ini, kan banyak anak-anak muda. Kalian nanti jangan mau jadi lembu cucu hidung. Jangan kalian mau disumbat air mulut kalian. Hilang idealisme kalian. Tak bisa lagi kalian beda. Yang muda-muda, yang tua Pak, yang tua ini tak perlu lagi. Malaikat maut udah simpang arengka udah. Yang muda-muda ini yang perlu. Tapi yang tua-tua ini perlu berbagi pengalaman, perlu berbagi cerita. Hidup ini adalah cerita. Kita sampaikan cerita baik. Kalau kita mati, kita meninggalkan cerita baik. Uzkuru mahasina mautakum. Orang yang mati sebut yang baik-baiknya. Kita sampaikan yang baik-baik ke anak cucu kita ini supaya mereka baik sampai hari kiamat insyaallah. Sampai jam berapa lah Ustaz sampaikan buku yang Ustaz baca itu? Sampai 6.15.
Kenapa sampai jam 6.15 Ustadz ceramah? Karena maghrib 6.16. Nah, jadi kalau buat isi pengajian subuh, tengok waktu maghrib 6.16. Nah, kita ngaji sampai 6.16. Habis itu nanti kita sholat sunat isyraq, usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Habis itu nanti baru kita tanya jawab. Siap? Tak siap pun tak apa-apa. Kalau ada jamaah bilang saya tak siap, aku mau ngantar anak sekolah, aku masak sarapan lakiku, aku pulanglah. Saya biasa ceramah tak ada jamaahnya. Kadang saya aja sama kamera itu bertiga. Orang yang meminta-minta tak ada sebab, maka dia makan api neraka. Rawahu Muslimun. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Wa Abu Daud, ada dalam kitab Sunan Abi Daud. Wan Nasai, ada dalam kitab Sunan Nasai. Nanti kalau ada ustadz yang berceramah, jangan ditanya di depan orang banyak. Kalau dia tak bisa menjawab, itu mempermalukan dia. Apalagi hadis itu berat. Selesai ceramah, Ustadz menyampaikan hadis tadi itu kutulis. Kalau boleh tahu Ustadz, itu hadisnya riwayat siapa ya? Ustadz pun kalau tak tahu jangan, oh ada tuh dalam Sahih Muslim, aku tak ingat. Nanti dalam jadwal bulan depan nanti ku jawab ya. Saya begitu. Saya kalau tak tahu saya bilang. Tapi kami tonton di YouTube tuh Ustadz, semua pertanyaan tahu. Yang diupload yang tahu aja. Yang tak tahu mana pernah diupload. Hebat sosok. Semua kertas di meja itu dijawabnya. Yang ku baca tak tahu, ku letakkan di bawah. Apa ini pertanyaan nggak berkualitas? Padahal awak tak tahu. Baru balik dari Maroko, LCMA. Datanglah bapak-bapak dari kantor camat Bukit Raya. Rumahnya di Harapan Raya nih. Rupanya dia biasa membawa ustadz ke kampung dia. Itu pula hebatnya orang Pekanbaru. Yang dibawa ke kampung tuh ustadz. Orang lain enggak, yang dibawa penyanyi dangdut. Ustadz, bisa ku bawa ustadz ke kampung Ambon? Bisa pak. Ramah lah. Ini adalah ustadz kita baru pulang dari Mesir, baru pulang dari Maroko. Ilmunya luar biasa. Wah, lubang hidung nggak pun mau ngomong. Udah hampir masuk anak kucing ke dalam. Selesai acara ditanya, apa ini orang kampung? Bisa wah jawab. Ustadz, boleh kami bertanya? Boleh pak. Kami di kampung kami kok kalau ada orang mati, kami membayar fidyah. Fidyahnya kami bayar beras pak Ustadz. Fidyah apa tuh pak? Fidyah sembayangnya dan lama-lama itu kami bayarkan pakai beras. Ada enggak tuh ada dalilnya pak? Enggak ada tuh baju. Saya belum pernah baca lagi pak. Tapi insya Allah nanti saya pulang ke Pekanbaru, saya cari. Nanti kalau saya sudah dapat, insya Allah saya akan kirimkan ke bapak. Jangan malu bilang tak tahu. Lihat nanti kalau ditanya orang bilang tak tahu. Imam Malik pun, tapi cari dulu baru tak tahu. Jangan asal ditanya, Ustaz ini apa? Wallahu a'lam. Ini Ustaz apa? Wallahu a'lam. Nanti bilang orang, Ustaz apa tuh? Ustaz wallahu a'lam. Balik ke Pekanbaru saya carilah apa dalil orang mati itu dibayarkan fidyah sembayang. Rupanya dalilnya ada dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab Imam Nawawi. Jadi ceritanya begini, kata Imam Syafi'i. Kok Imam Syafi'i? Siapa yang bernazar iktikaf mati dia. Amba bernazar iktikaf 10 malam, mati dia. Maka satu malamnya itu dibayarkan 1 mud. 1 mud itu 750 gram beras. Berarti kalau 10 malam 7,5 kilo. Kata Imam Syafi'i, siapa yang berniat iktikaf, bernazar iktikaf, tak jadi iktikaf, mati dia, maka 1 malamnya dibayarkan 1 mud. Datang satu ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, bukan Imam Syafi'i, kata dia, kalau iktikaf bisa dibayar 1 mud, maka 1 solat pun bisa dibayar 1 mud.
Datang Imam Nawawi, dimuatnya cerita ini dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Saya tulis, saya kirimkan ke bapak itu, Pak, inilah yang ku dapat dalam kitab. Intinya amal kalian di kampung itu ada dalilnya, tapi aku tak membuat. Saya tak buat. Meninggal abang mak saya, Mat, kata mak saya, ya mak, awak di kampung kalau orang meninggal siapkan 3 guni beras untuk membayar fidyah sembahyang. Kata saya, tak usah buat. Kenapa gitu? Nanti kalau awak buat, ambo takwi anak kemana anak awak esok menyiapkan beras 3 guni. Asal awak ajaknya sembahyang, ya sembahyang, bolehlah ada 3 guni. Tapi saya tak berani menyalahkan ulama. Kalau kita tak tahu, jangan bilang bid'ah. Ustaz, apa hukumnya? Bid'ah wa kulli bid'atin dhalalah. Rupanya dia tak tahu. Padahal benda itu ada dalam kitab-kitab awak. Ini pelajaran penting dari kehidupan. Kita lanjutkan. Hebatnya kitab ini, kalau ada kata-kata yang sulit di dalam, itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-hammalatu, cara membacanya bi fathil muhmalah, hammalatu, bukan himalatu. Hiya diyatu yatahammaluha qaumun an qaumin. Hamalatu artinya beban, tebusan diat yang dibebankan pada seseorang. Ma yatahammaluhul muslihu baina fi'ataini fi malihi liyarfa'a bainahumul qital, atau orang yang dibebankan untuk membayar denda kalau terjadi konflik antar suku. Ini mau berperang nih 2 suku di Pekanbaru, tapi kalau bayar denda tak jadi perang, itu boleh juga dia meminta-minta. Wal jaihah artinya al-afatu, cacat, kebakaran, kekurangan, rugi, tumpur, bangkrut. Wal qawam bi fathil qaf, jangan baca qiwam tapi baca fathah qawam, artinya ma yaqumu bihi halul insan, usaha, income, pemasukan yang bisa melanjutkan hidup. Wassadad bi kasril muhmalah, wassidad, sidnya dibaca kasrah, sidad, ma yasuddu hajatahu, sesuatu yang bisa memenuhi hajat kebutuhan. Wal hija bi kasril muhmalah, hanya dibaca kasrah, hija artinya al aqlu, akal. Hija artinya akal. Sahibul hija, orang berakal. Orang berakal, tak ada akal mesti berakal. Ada akal, alhamdulillah. Tak ada akal, minum ayaka. Tak ada otak, makan otak-otak. Kita lanjutkan hadis 237. Wa an ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Apa kata Rasulullah? Istaghnu 'anin nas, jangan minta-minta sama orang. Istaghnu, merasa cukup, jangan minta sama orang. Walau bisyausis siwak, jangan minta, jangan mohon, jangan minta tolong, walaupun hanya tali sendal. Yang paling ringan, yang paling murah waktu itu adalah tali sendal, tali selop. Selopnya pakai tali. Minta tolong itu pun tak boleh. Kita dianjurkan untuk mandi. Tapi Ustaz Somad keliling masjid sama Ustaz Al-Naf nih, setiap bulan keliling 5 jatah Pekanbaru. Kajian sebelum Jumat, khutbah Jumat, malam Sabtu, Sabtu subuh, Sabtu duha, 5 jatah Pekanbaru keliling. Itu kalian minta duit dari jamaah. Bukan untuk Abdul Somad, bukan untuk anak Abdul Somad, bukan untuk masjid Abdul Somad. Duitnya dibawa ke, bagi yang udah sampai alhamdulillah, bagi yang belum saya kasih tahu jalannya, tutorial. Lewat jembatan Leton arah ke Medan, kan ada simpang bingung kan? Tak usah bingung-bingung lagi. Sampai simpang bingung belok kiri arah ke TPU Kopit. Sebelum TPU Kopit
di sebelah kanan tuh ada pesantren Nurul Azhar. Nah, itulah tempat lokasi yayasan. Semua tamu-tamu udah kami bawa ke situ. Ustadz Hanan At-Taki udah, Buya Yahya udah, Ustadz Taki Malik udah, sampai Daniel Mananta pun kami bawa ke situ. Menengok. Semua tamu-tamu yang menengok pesantren Nurul Azhar ini, asal menengok ke situ macam menengok kucing Anggora. Ustaz, ini apa ini perumahan elit? Itu rumah gurunya, Pak. Ini gedung apa, Pak? Ini ruang aula pertemuannya. Ini lampunya berapa? Berapa harga lampunya, Ustaz Alam? Hah? 47 juta. Saya anjurkan Bapak kalau mau ke situ jangan bawa ibu. Khawatirnya nanti balik dia minta boli kan macam itu. Berayun lampu itu di atas, Pak. Megah, mewah, masuk ke kamar santrinya. Kami bawa 3 lantai ke atas. Setiap orang menengok kamar santri, kata dia menggeleng dalam hatinya, lebih hebat ini dari kamar anakku di rumah. Kita ingin mengangkat harkat martabat pelajar umat Islam. Jadi sebagai pembina, sebagai ketua yayasan, pembina, pengawas, ketua, sekretaris, bendahara tak boleh digaji. Tak boleh. Memang itu sudah kesepakatan di awal. Oh, ini jangan-jangan nanti kalau meninggal Ustadz Somad, meninggal Ustadz Alnaf, ini diambil ini sama anak cucunya. Tulis, kami yang bertanda tangan di bawah ini, kalau kami mati, maka pesantren Nurul Azhar ini akan dikelola oleh umat, akan dikelola oleh santri, tidak ada hubungan dengan ahli waris kami. Tanda tangan. Tapi kami tak ingin kami masuk surga cuman berdua aja. Kan sunyi kali lah surga itu cuman kami berdua aja. Tengok Ustaz Alnaf lagi, tengok Ustaz Alnaf. Ustaz, kenapa kita berdua aja ini? Yang lain masuk neraka, Ustaz, kita ini. Tidak enak. Nah, kami mau mengajak jamaah ini semua masuk neraka, masuk neraka pula. Kami mau mengajak semua jamaah ini masuk ke surga Jannatul Firdaus. Mau, alhamdulillah. Tak mau kami tak pula memaksa. Mau masuk neraka silakan. Kenapa lo Ustaz ajak kami masuk surga? Enggak ada lu, enggak rame, guys. Memang kalau belum minum teh manis terlambat delay ketawanya. Itu namanya golak susulan. Subuh ini saya sampai ke masjid apa nama masjid? Al-Mukarramah. Masjid Al-Mukarramah ini subuh ini hebat. Di simpang jalan tuh ditunggu saya. Stop. Kenapa tak boleh masuk? Disuruh naik motor. Naik sepeda motor. Astuti, Astrea tahun tinggi. Ustaz untuk mengenang masa lalu katanya. Ada di situ. Apalah kesan Ustaz naik Astrea itu tadi? Remnya tak ada. Dalam hati saya, sampailah hati panjang. Saya kan naik motor ini tak bisa pelan. Biasa saya gas. Pas sampai simpang itu dipijak tak ada rem. Ada sabotase nampak. Kalau tak percaya cukuplah saya itu. Tapi di situ pula ceritanya kan. Kalau elok-elok aja kan tak ada cerita. Jadi kadang hidup ini menjadi indah karena ada ceritanya. Hidup ini menjadi nikmat itu kan ada cerita. Kalau hidup ini nyaman. Universitas yang paling berhasil mengeluarkan alumni bukan Universitas Al-Azhar, bukan Universitas Oxford, Harvard, bukan Universitas Islam. Yang mengeluarkan alumni paling berhasil adalah Universitas Penderitaan. Kampus hanya mengeluarkan ijazah. Berapa banyak orang yang IP-nya 4, ijazahnya hebat, tak bisa hidup di masyarakat. Tapi orang yang ditempa dengan penderitaan. Ini juga untuk kalian anak-anak muda. Penderitaan kalian ini belum ada apa-apanya. Tapi saya tak mau bercerita tentang penderitaan saya. Karena kalau saya ceritakan, saya ini penuh penderitaan. Nah, udah sekarang itu derita lo kali. Jadi tak bisa kita berbagi. Jangan minta-minta sama orang. Lebih baik kalian hidup susah melarat, independen, tidak perlu pada orang. Tapi nanti sampai masanya kalian menjadi orang yang bisa menaungi orang lain, insyaallah. Rawahul Bazzar. Hadis ini ada di dalam kitab Musnad Al-Bazzar
Wa Tabrani, Imam Tabrani ada memuat. Imam Tabrani nama kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam As-Saghir, Al-Mu'jam Al-Awsat bi isnadin jayyidin. Sanadnya jayyid, bagus, bisa dipakai untuk dalil beramal. Hadis yang terakhir 238. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, innallaha, Allah yuhibbu, suka. Seorang suami biasanya yang dibuatnya kesukaan bininya. Adik, apalah yang kau suka dari abang? Duit belanja, bang. Si istri pun yang dibuatnya yang disuka lakinya. Abang suka apa, adik? Abang suka apa, bang, dari adik? Kata bininya, kata abang tuh, abang suka kalau kau maafkan segala silap salah abang. Apa salah abang? Abang udah berbini lagi. Nah, sekarang yang disukai Allah tuh apa? Ini yang disukai Allah. Kita ini yang mau kita carikan suka Allah. Jangan cari suka pejabat, karena pejabat tak lama, cuma 2 periode, itu pun kalau tak ditangkap KPK. Apa yang disukai Allah? Innallaha yuhibbul ghaniyya. Allah suka pada orang yang tak mau meminta-minta pada orang lain. Suka Allah. Kalau minta-mintalah sama Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau pesan almarhumah mak saya, jangan kau minta pada makhluk, kau minta pada Khalik. Mak, aku ujian PNS dosen ini. Jadi aku udah lulus tes potensi akademik, aku udah lulus bahasa Arab, bahasa Inggris, aku udah lulus tes mengajar. Tinggal 2 lagi, aku sama 1 lagi. Yang lulus nih 1. Nanti wawancara sama orang-orang hebat di UIN itu. Ada yang mau mengajak aku jumpa lobi-lobi. Jangan. Kau minta sama Allah, jangan minta sama manusia. Jadi orang tua itu menasihati anak. Saya bersyukur punya orang tua yang menjaga saya supaya tak makan haram. Coba kalau pesan mak saya, mak, ada yang mengajak lobi, copet. Udah azan maghrib, Allah suka yang pertama pada orang yang ghani, tak meminta-minta pada orang lain. Ghani itu kan artinya kaya, Pak Ustadz. Ghani artinya orang mampu sehingga tak minta. Makanya orang kaya itu disebut ghani. Tapi kalau ada orang kaya hobinya meminta-minta, itu sesungguhnya orang kaya bermental fakir. Kaya dia, tapi mentalnya fakir, kurang. Yang kedua yang disukai Allah, Al-Halim, orang yang santun, bisa membalas tapi dia tak mau. Saya, Pak Ustadz, dianiaya orang, saya tak balas. Bapak tak balas kenapa? Karena saya tak sanggup, Pak Ustadz. Oh, bukan itu. Sanggup dia kalau membalas, tapi dia tak mau. Saya berjumpa sama pegawai di Pasir Pangarayan. Ustadz, aku mimpi jumpa Nabi Muhammad. Cuman dalam mimpi bapak tuh, aku sembahyang, imamnya itu salam, assalamualaikum warahmatullah. Ada orang menunjuk, imam kita itu Nabi Muhammad SAW. Apa amalan bapak? Dia bukan ustadz, dia pegawai PNS. Apa amalan bapak? Tak ada, aku sembahyang biasa, sedekah biasa, puasa biasa, ustadz. Coba sebutkan amal bapak yang khas, yang kira-kira tak dibuat orang lain. Ada, Pak Ustadz. Apa? Saya pernah diajak pengurus masjid bertumbuk, Pak Ustadz. Berkelahi saya, tantangnya, ayo kita bertinju, ayo kita bertumbuk. Saya maafkan dia dan tak saya ladeni. Padahal saya karate ban hitam, Pak Ustadz. Oh, baru saya paham. Karena itulah bapak jumpa Nabi Muhammad. Aku Pak, orang nantang begitu ban hitam, pijak-pijak lah saya, Pak. Bisa pula bapak sabar begitu. Jadi ternyata makhluk-makhluk begini dibalas Allah langsung. Halim, santun, bisa dia menahan walaupun dia sanggup membalas. Yang ketiga, al-muta'affif,
menjaga dirinya dari perkara-perkara subhat, bukan dari yang haram. Kalau menjaga diri dari yang haram, tak banyak yang bisa, tapi lebih tak banyak lagi menjaga al-afaf, menjaga diri dari hal yang remeh-temeh sepele. Datanglah tamu, datang tamu, tentu kita kasih minuman, kue, makanan. Sampai doa mau balik, kue tak dimakannya, air tak diminumnya. Jadi saya tanya, oh mohon maaf ya Pak, kami tak tahu Bapak puasa ya? Kata dia, enggak puasa, aku tak puasa. Loh, kenapa Pak tak makan? Tak ada Ustaz suruh. Ada rupanya man. Sejak itu asal ada tamu ke rumah, saya tuangkan tehnya, saya kasihkan. Kue-kue itu saya kasih gini. Sejak itu takut saya datang lagi makhluk-makhluk aneh macam itu. Ada. Pergi kami mengundang ke salah satu tempat, saya dengan bapak nih, sampai ke Pangkalan Kerinci, singgah kami di tempat makan. Semakan, saya ambil ayam, saya ambil kambing, saya ambil sapi. Alhamdulillah. Bapak kenapa makan ikan aja Pak? Tak boleh bapak makan kambing, tak boleh bapak makan ayam. Kata dia, mohon maaf Pak Ustaz, saya tak tahu entah siapa yang motong kambing ini. Aku dah habis 3 mangkuk. Dalam hatiku, kalau bahasa anak sekarang, nampar banget. Wah, ada rupanya makhluk-makhluk yang macam ini. Tak tahu dia siapa yang motong. Saya selesai tengok di rumah makan tuh, orang awak, bismillah, makan. Nampak perlu gambar siapa yang selalu dipajang? Angku Salia. Halal gua dong Angku Salia. Menjaga diri. Sarapan pagilah kami makan lontong di depan makam pahlawan Jalan Patimura. Timura. Pas makan, kabarnya Ustadz kemarin dari rumah sakit jenguk orang sakit. Betul Pak, itu yang Ustadz jenguk tuh hebat Pak Ustadz. Kok Bapak kenal? Itu dulu orang Pemprov Pak Ustadz. Kami bawakan duit sekoper Pak Ustadz, karena kami mau minta proyek sama dia. Pak, kasihlah kami proyek tuh, ini duit. Apa kata dia? Bawa duit kalian tuh, aku tak mau mengasih anak biniku makan haram. Ada makhluk-makhluk unik nih, ada, cuman tak banyak. Sebagiannya sudah punah, sudah macam dinosaurus. Ada 3 pula yang dibenci Allah. Wa yabghadul badhi, orang yang cakapnya kasar. Wah, ini Ustaz Somad ini. Ustaz Somad ini kan cakap kasar. Aku tidak kasar, cuman mikrofon ini kuat. Kasar cakapnya. Ada manusia ini kalau kita bercakap sama dia 5 menit, menit pertama itu aja hati kita tenang. Masuk menit ketiga, pum pam pum pam pum. Balik ke situ semua naik, kolesterol naik, gula darah naik, jantung koroner naik, asam urat naik, asam lambung naik, asam podeh naik. Yang ketiga, al-fajir, jahat. Cakapnya jahat, utaknya jahat, mulutnya jahat, kemaluannya jahat, jaik. Yang keempat, yang ketiga, as-sali al-mulih, tukang minta-minta yang memaksa. Udah minta maksa pula, minta maksa. Rawahul Bazzar, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dalam kitab Musnad Al-Bazzar, fi hadisin atwal, dalam hadis yang lebih panjang. Sudah menunjukkan jam 6.20, kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Setelah itu kita lanjutkan tanya jawab. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa, abshir binailil munah. Ya ashiqal Mustafa, abshir binailil munah.
عاشق المصطفى أبشر بنا